Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok domain APO. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan dua teman saya pada kelompok ini. Nama saya Destika Milia Hamzani, MPM 2123-2002. Perkenalkan, nama saya Mesa Sanira, saya dari kelas A2K21, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, saya dari kelas A2K21, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Saya akan Domain APO, Land Plan Organis pada COVID-5. Domain APO memberikan panduan untuk memberikan solusi BAI dan penyediaan layanan dan dukungan DSS. Domain ini juga menjangkau strategi dan taktik serta mengidentifikasi resiko yang merupakan cara terbaik TI agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Penerapan visi strategis perlu juga direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda. Pada domain APO Line, Plan, and Organis ini pada COVID-5 ada 13 subdomain yang nantinya akan dijelaskan oleh saya dan dua teman saya pada kelompok ini. APO 01 atau Manage the IT Management Framework, atau artinya mengelola kerangka manajemen IT. Di situ menjelaskan dan mempertahankan visi misi perusahaan, memastikan bahwa mekanisme yang tepat dan otoritas diletakkan di tempat yang tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip dan kebijakan dan terus-menerus meningkat dengan kebutuhan perusahaan agar selaras. Yang kedua yaitu APO 02 atau Manage Strategi atau mengolah strategi. Di sini memberikan pandangan ke seluruh terhadap lingkungan TI saat ini, arah masa depan dan inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan, memanfaatkan arsitektur building block perusahaan dan komponen untuk memungkinkan respon yang handal dan gesit serta efisien untuk tujuan strategis. Yang ketiga yaitu APO 03 Manage Enterprise Architecture atau mengolah arsitektur perusahaan. Di sini membangun kerangka umum yang terdiri dari proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan lapisan arsitektur teknologi secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan perusahaan dan strategi IT adalah dengan membuat metode model kunci dan praktik yang menggambarkan dasar dan sasaran arsitektur. APBO 04 Manage Information, menjaga kesadaran teknologi informasi dan tren layanan, mengidentifikasi peluang inovasi, dan merencanakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari inovasi dalam kebutuhan bisnis. Tujuan dari proses tersebut adalah mencapai keunggulan, kompetitif, inovasi bisnis, dan meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. APBO 05 Manage Portfolio, menjalankan panduan strategis yang ditetapkan untuk investasi yang sejalan dengan visi perusahaan dan karakteristik yang diinginkan dari investasi portofolio, dan mempertimbangkan bagaimana kategori investasi dan sumber daya kendala pendanaan. Evaluasi, memprioritaskan dan merencanakan keseimbangan dan sumber daya dan kendala pendanaan berdasarkan kesesuaian yang ditujukan strategis.
Perusahaan menilai risiko dan memindahkan program yang dipilih ke dalam portofolio aktif dan yang aktif untuk dijalankan. APBO 06 Manage Budget and Price mengelola TI terkait dengan kegiatan keuangan, baik dalam bisnis dan fungsi TI, yang meliputi penganggaran biaya dan manajemen manfaat. Prioritas mengeluarkan melalui menggunakan praktik penganggaran formal dan sistem yang adil dan merata dari pengoleksian biaya untuk perusahaan. 7. APBO 07 Manage Human Record mengelola sumber daya manusia, menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan penataan optimal, menempatkan hak keputusan dan keterampilan sumber daya manusia. Ini termasuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab yang didefinisikan, rencana pembelajaran dan pertumbuhan, serta efisiensi kinerja yang didukung dengan orang-orang kompeten dan termotivasi, bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan. APBO 08 Manage Relationship mengelola hubungan antara bisnis dan TI secara formal dan transparan yang menjamin fokus pada pencapaian tujuan bersama bagi hasil perusahaan yang sukses dalam mendukung tujuan strategis dan kendala anggaran serta menoleransi resiko. Hubungan harus didasarkan pada saling percaya, menggunakan istilah terbuka dan mengerti dalam bahasa yang sama. Dan tujuan dari proses tersebut adalah membuat hasil yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan akan TI, dan menggunakan sumber daya yang secara efektif. Sembilan, ada manajemen service arguments atau mengelola perjanjian layanan. Menyelaraskan layanan TI dan tingkat layanan dengan kebutuhan perusahaan dan harapan, termasuk identifikasi, sertifikasi, desain, penerbitan, perjanjian, dan pemantauan layanan TI, tingkat layanan dan indikator kinerja. Tujuan dari proses tersebut adalah memastikan bahwa layanan TI dan tingkat layanan memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan masa mendatang. Untuk masa mendatang juga masih berfungsi. Yang di urutan 10 ada manajemen suppliers, mengelola pemasukan, memastikan bahwa layanan TI terkait disediakan oleh semua jenis pemasukan yang memenuhi persyaratan perusahaan, termasuk pemilihan pemasukan, manajemen hubungan, manajemen kontrak, dan meninjau dan memantau kinerja pemasukan untuk efektivitas dan kepatuhan. Tujuan dari proses tersebut adalah meminimalkan risiko yang terkait dengan non-performing supplier dan memastikan harga yang kompetitif. Di urutan 11 juga ada manajemen quality, mengelola kualitas, mendefinisikan dan mengomunikasikan persyaratan kualitas dan semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan, termasuk kontrol, pemantauan, dan bukti penggunaan berkaitan dan upaya terus menerus, standarisasi, perbaikan, dan efisiensi. Tujuan dari proses tersebut adalah memastikan pencapaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Di urutan 12 ada manajemen risk atau mengelola resiko. Secara terus-menerus mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi resiko TI terkait dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen ekuitif perusahaan. Tujuan dari proses tersebut mengintegrasikan manajemen dan dari resiko TI perusahaan dengan keseluruhan ERM, Enterprise
manajemen dan menyimbangkan biaya dan keuntungan dari mengelola risiko TI perusahaan. Di urutan yang terakhir atau 13, PO13, manajemen security. Seperti namanya, security adalah mengelola keamanan, mengidentifikasikan, mengoperasikan, dan mengawasi sistem untuk manajemen keamanan informasi. Tujuan dari proses tersebut adalah menjaga dampak dan kejadian dari insiden keamanan. Informasi masih berada pada level risiko yang dapat diterima perusahaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.